Cukup lama Ducati Scrambler hadir di Indonesia. Saya ingat sekitar 7-8 tahun yang lalu pertama kali memegang Scrambler, motornya sangat nimble, enteng, ringan, dan enak untuk dikendarai. Akhirnya 2023 ini semua model barunya hadir di Indonesia resmi. Pada Agustus ini Ducati Indonesia memasarkan Ducati Scrambler yang baru. Ini adalah Ducati Scrambler Icon yang berwarna kuning ini, dijual di Indonesia dengan harga 377 juta rupiah off the road. Dan keduanya di sebelah kiri saya ini harganya 410 juta rupiah off the road di Indonesia. Itu adalah night shift dan ini adalah full throttle. Kita bahas satu persatu seperti apa saja pembaruannya karena banyak sekali bedanya dibanding generasi sebelumnya. Desain dari Scrambler memang dipertahankan secara bentuk dan proporsi, tetapi sekarang dia jauh lebih modern. Kelihatan dari semua desainnya tampak lebih futuristis. Kelihatan dari tangkinya ini banyak sekali lekukan-lekukan tajam yang sebelumnya Scrambler lebih bergaya klasik ya, sekarang lebih futuristis. Selain tangkinya yang baru, dia juga punya lampu depan yang kalau dilihat dari samping kelihatan lebih pesek, tapi kalau lihat dari depan kelihatan lebih canggih karena dia mempertahankan LED ringnya ini dengan model X di tengahnya dan semua sekarang lampu ini sudah full LED baik di depan, lampu sennya maupun lampu belakang sen dan lampu belakang yang setengah bundar ini juga dipertahankan. Jadi kalau dilihat dari belakang Anda masih kenal ini adalah sebuah Scrambler. Sedangkan secara proporsi baik setang maupun joknya itu juga ada penyempurnaan dari Ducati, seperti stangnya sekarang jadi lebih rendah dan lebih dekat ke rider sehingga motor ini jadi lebih mudah untuk dikendarai. Begitu juga dengan joknya, dia kelihatan lebih ramping di bagian depan sini, bagian pengendara, sementara melebar ke belakang agar lebih nyaman untuk dikendarai. Tetapi dia disebutkan sama Ducati, motor ini menjadi jauh lebih nimble lagi dibanding yang lama. Kebayang kalau yang lama saja sudah enak ya handlingnya. Nah sekarang yang ini jauh lebih enak lagi. Karena secara total motor ini turun beratnya sekitar 4 kg. Itu didapatkan dari sasis turun sekitar 2 kg dan mesinnya juga lebih enteng 2 kg. Kalau kita lihat di bagian depan sini saja, semua komponen-komponen desainnya baru. Kalau bagian yang kuning ini bisa diganti-ganti ya. Jadi ada beberapa warna dari Ducati Scrambler Icon ini, ada yang kuning seperti ini, ada yang merah, ada yang hitam. Itu kelihatan dari tangkinya, bagian ini kondom, jadi bisa ditukar pakai sama yang lain, terutama bagian depan juga ini juga sama, bisa dengan mudahnya diganti. Di bagian depan lampu ini juga dengan mudah diganti, apalagi yang belakang ini dengan mudah di mix and match sesuai dengan keinginan Anda. Lalu ada aluminium finish di sini, jadi kesannya lebih berkelas lagi. Sedangkan bagian mesin dia tampak ada beberapa ubahan, terutama di bagian knalpot ini dia lebih tekukannya lebih mengekspos bagian sasis dan mesin. Jadi kelihatan mesinnya lebih open gitu, lebih exposed. Nah, sasisnya itu dia sedikit berbeda sekarang karena sasis di bagian belakang ini dia terpisah dari yang depan. Itu adalah salah satu cara Ducati untuk melakukan refinement, penyempurnaan pada Scrambler ini. Dan di bagian belakang ini kalau kita lihat dia shock breakernya sedikit maju ke depan sehingga otomatis dia punya center gravity atau bobot juga yang lebih maju, lebih compact lagi. Apalagi sekarang dia punya lengan ayun yang cukup berbeda, mirip sama Desert X. Sementara di depan masih pakai shock breaker upside down. Walaupun nggak kelihatan bedanya apa ya, tapi pasti ada bedanya. Dan kaki-kaki tampaknya masih dipertahankan sama Ducati. Di depan pakai pelek 18, di belakang pakai pelek 17, dan bannya cukup berbeda ya. Bannya pakai Pirelli MT60 RS. Di depan dimensinya 110 profil 80, ring 18. Sedangkan di belakang besar sekali, dia pakai lebar 180 profil 55, ring 17. Dan kaki-kaki ini menggendong mesin yang sangat beda, sangat jauh karena dia punya
teknologi ride by wire. Jadi sekarang dari throttle ini dia ke bawah nggak pakai kabel lagi. Dan dengan adanya throttle by wire ini dia punya beberapa fitur tambahan seperti riding modes. Dia punya dua riding modes, road sama wet. Dan dari riding mode ini itu sekarang dia punya kontrol traksi juga atau traction control by Ducati. Kita lihat dia punya tampilan speedometer yang sekarang sudah full digital, TFT 4,3 inci. Sedikit kita bahas saja karena motor ini belum PDI. Di sini ada tachometer dan ini posisi gigi. Lalu lihat nih masih transport mode, jadi belum di PDI untuk bisa dihidupkan motornya ya. Side stand-nya masih ada sehingga kecepatannya tertutup di sini. Ini adalah riding mode-nya nih. Mungkin ada sport sama wet ya. Ini di sini ada odometer, mungkin di sini MID. Belum bisa dimain-mainin karena belum di PDI ya Mas Bro ya. Ada temperatur ruang dan ada ini lampu. Mau keluar LED-nya itu hanya DRL saja atau lampu kota juga hidup. Lalu ada fuel meter juga. Dan mesinnya punya tenaga 73 daya kuda. Dia lebih powerful tapi juga lebih enteng 2,5 kg. Itu berkat dia punya kopling baru sekarang. Jadi koplingnya lebih ringkes sehingga kalau kita lihat di sebelah kiri ini bak koplingnya sedikit lebih kecil sehingga bisa punya space untuk kaki lebih enak buat rider. Dan dia sebenarnya sudah siap dengan quick shift. Tapi sayang di Icon ini belum disiapkan, jadi masih peranti opsional, adanya di sebelah kiri saya ini, full throttle. Ada juga pembaruan di sistem giginya, transmisi, karena dia sekarang sistem giginya itu ada semacam bearing ya, sehingga pengoperasian giginya baik naik atau turunnya itu dijamin lebih halus dibanding sebelumnya. Oke, ini yang Icon, sekarang kita akan bahas kedua scrambler yang ada di sebelah kiri saya ini. Dia harganya lebih mahal, tetapi gayanya sedikit berbeda. Kita lihat dulu dari yang full throttle dulu. Yang berwarna merah ini, paling kentara adalah dia semuanya hitam. Jadi bodinya nggak ada yang berbentuk aluminium finish seperti yang di Icon ya. Dia semuanya hitam dan di bagian belakang sini itu ada semacam nomor start. Ini nomornya 62. Dia adalah tahun pertama kali Ducati ikut flat track di Amerika. Jadi ini adalah salah satu cara mereka untuk mengenang sejarah bahwa tahun 62 mereka pertama kali ikutan flat track yang menjadi inspirasi buat Ducati membuat scrambler ini. Lalu di depan dia tampaknya stangnya jauh lebih rendah dibanding yang Icon. Kelihatan di sini tidak setinggi yang Icon dan warnanya juga hitam. Sementara dia sudah pakai sen yang jauh lebih kecil dibanding yang Icon. Lalu di bawah fendernya juga lebih kecil dan dia sudah dilengkapi dengan skid plate di bawah sini. Jadi kalau mau terabasan, mau flat trackan udah siap. Dan di belakang sini, di belakang walaupun dia pakai mudguard ya seperti Icon juga, tapi dia tidak punya spakbor di bawah lampu ini. Jadi benar-benar buntung belakangnya. Yang kelihatan keren adalah sen ini saja. Lalu dia mesinnya sama persis, hanya beda di desain memang ya. Paling joknya dan corak-coraknya berbeda, tapi mesinnya dia sudah ready dengan quick shift. Lalu itu bedanya dengan yang full throttle. Sementara ini night shift sedikit berbeda lagi. Oh iya, satu lagi saya lupa. Ini dia knalpotnya, covernya warnanya hitam juga seperti yang lain, tidak ada warna silver. Dan dia sudah punya silencer yang road legal dari Terminioni. Oke, sekarang kita pindah ke night shift. Dia kalau itu gaya flat track, kalau yang night shift ini gayanya lebih ke cafe racer, makanya di depan stangnya lebih minimalis lagi, lebih pendek lagi, dan gayanya ya seperti cafe racer ya. Mungkin kalau diganti stang Clubman lebih nunduk lagi dan semuanya hitam, tidak ada aksen aluminium finish di sini. Kalau kita lihat di depan dia juga pakai fender yang mirip sama full throttle, jauh lebih simple di depan sini. Ini dia juga pakai lampu sen yang juga mirip dengan full throttle, jauh lebih minimalis dan lebih keren. Lalu untuk menyamai kesan sportinya dari cafe racer, dia sudah pakai handbar
mirror. Lalu di belakang joknya dengan corak yang lebih beda juga dibanding keduanya, dan di belakang dia juga tidak punya spakbor. Lalu Night Shift ini dia dilengkapi dengan spoke wheels alias pelek jari-jari. Bagaimana dengan impresinya? Motor ini harusnya tidak berubah posisi ridingnya dibanding yang lama ya. Walaupun berubah mungkin minor ya, kecil banget rasanya. Kalau saya rasa memang stangnya jauh lebih dekat dengan kita sekarang. Sementara joknya juga bagian depan ini yang di belakang tangki ini jauh lebih ramping lagi. Dan tangkinya berasanya lebih rendah, tidak seperti yang lama yang agak naik ya. Dia sekarang lebih ramping, lebih ceper lagi. Jadi motor ini pasti lebih nimble, lebih enteng, lebih lincah dibanding yang lama. Ini adalah posisi duduk saya di Scrambler Icon ini. Tinggi saya 185 cm. Dan memang motor ini kelihatan pendek sekali ya, kaki saya sangat menekuk. Sementara kalau kita coba kedua Scrambler yang lain, dia berbeda dari posisi stang saja. Jadi posisi duduknya jok sama, tangki sama, tapi stangnya ini kelihatan lebih rendah dibanding yang Scrambler Icon. Icon lebih enak mungkin buat jalan jauh, mungkin buat harian juga enak. Nah ini mungkin buat flat track. Ya buat yang suka flat track, cobain aja langsung. Motornya pasti enak ini buat handlingnya. Sementara kalau yang suka gaya-gaya racing, Night Shift akan lebih cocok buat Anda karena posisi ridingnya jauh lebih menunduk dibanding kedua saudaranya. Oke, itu saja yang bisa kita ulas saat ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan nanti kita bisa pakai motornya dan bisa merasakan apa bedanya motor yang lebih ringan dan semua fitur-fitur yang ada di Scrambler baru ini. Terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com dan follow kami juga di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!